Malam semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mini project yang saya buat, yaitu ada empat controller dan 4 table, yaitu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan matkul jadwal mata kuliah. Di controller mahasiswa ini ada 2, 3, 4, 5 function. Yang pertama ada indeks. Indeks itu kegunaannya untuk mendapatkan semua mahasiswa yang ada di table datanya atau recordnya, yang akan dikembalikan dengan bentuk respon JSON dengan message sukses get all dan datanya yang didapatkan dari table mahasiswa semuanya dengan respon atau respon status, yaitu dengan responnya yaitu 200. Untuk store ini digunakan untuk menambahkan data atau nge-create data si mahasiswanya. Di validasinya ada nama, NIM, jurusan. Ketika dia sudah membuat si record mahasiswanya, maka akan nge-return respon JSON lagi, yaitu message-nya sukses create dengan data yang dimasukkan tadi. Dan di sini ada juga ada show. Kegunaannya adalah untuk mendapatkan detail mahasiswanya dengan lemparannya itu, atau wildcardnya atau URL paramnya itu ID mahasiswa. Kalau mahasiswanya didapatkan atau ada di recordnya, maka akan menampilkan atau mengembalikan sebuah respon JSON, yaitu sukses get detailnya dan berupa si data mahasiswa dan statusnya 200. Dan di sini ada editnya. Editnya itu di sini ada requestnya juga, validasinya yaitu ada nama, name, jurusan. Dan di sini langsung lewat wildcardnya dengan ID mahasiswanya. Jika ID mahasiswanya didapatkan atau mahasiswanya didapatkan, maka update data di mahasiswa dijalankan. Dan kalau sudah berhasil dijalankan, maka mengembalikan sebuah respon JSON, yaitu sukses edit dengan data mahasiswa yang berubah dan statusnya 200. Dan di sini ada destroy, function destroy atau untuk menghapus si record mahasiswanya. Ini lemparan wildcard atau URL parameternya menggunakan mahasiswa ID. Ketika mahasiswa ID didapatkan atau ada di record, maka data mahasiswanya didapatkan dan dihapus. Kalau berhasil dihapus, maka mengembalikan sebuah respon, yaitu sukses delete, dan datanya kosong, array kosong, dan statusnya 200. Untuk di konfigurasi route API-nya, di sini ada mahasiswa tadi. Mahasiswa si indeksnya menggunakan get, store-nya menggunakan post, show-nya menggunakan get, dan edit-nya menggunakan put, dan destroy-nya menggunakan delete. Ketika kita coba, yaitu mahasiswa kalau kita get, oke, masih kosong. Kita coba buat dulu datanya. Oke, datanya berhasil dibuat dan statusnya 201. Kalau kita get lagi, datanya mengembalikan sebuah array, berarti ditandakan sebuah data tersebut itu lebih dari satu seharusnya. Nah, kalau kita show dengan ID-nya 1, maka akan didapatkan detail datanya. Ketika kita coba edit, jangan lupa editnya menggunakan xww form URL encode untuk put patch delete. Oke, kalau berhasil maka akan mengembalikan data yang berubah, Zulfa 768. Kalau kita delete, oke, ini salah URL paramnya. Ini 1, dia mengembalikan sukses delete. Kalau kita coba indeks lagi, datanya sudah kosong lagi. Itu untuk si mahasiswa controllernya. Di dosen controller ada sama aja isinya.
ada 5 function juga, yaitu terdiri dari index, store, show, edit, dan destroy. Di index untuk ngedapetin semua, store untuk meng-create data si dosen, show untuk ngedapetin detail dosennya, edit untuk mengedit data si dosennya, destroy untuk menghapus si data dosennya. Kalau kita cek lagi di sini dosen sama juga, index menggunakan get, store menggunakan si function store menggunakan post, si show menggunakan get, edit menggunakan put, dan destroy menggunakan delete. Kalau kita coba lagi si dosen, kita cek dulu kosong. Kalau kita create, dia berhasil di create. Kalau kita coba cek lagi indeksnya, ada. Kalau kita coba show dengan 1, detailnya ada. Kalau kita coba 2, ini akan 404. Kalau edit lagi, kita coba edit nama sama nip, dia akan berubah. Kalau kita coba delete, dia berhasil di delete. Kalau kita coba cek lagi, datanya sudah kosong kembali. Oke, lanjut ke mata kuliah. Di mata kuliah ini sama juga ada 5 function, yaitu index, show, store, edit, dan destroy. Di index mendapatkan semua data, si show itu untuk menampilkan detail datanya, si matkulnya, si store untuk nge-create datanya, edit untuk mengedit data si matkulnya, dan destroy untuk menghapus data matkulnya. Di API-nya juga sama, di route API-nya. Index menggunakan get, store menggunakan post, show menggunakan get, edit menggunakan put, destroy menggunakan delete. Kalau kita coba index dulu matkulnya kosong. Kalau kita create datanya, kita cek lagi, datanya ada. Kita show dengan ID 1, ada 4 detailnya. Kita edit yang ID-nya 1, kita coba edit. Oke, berhasil. Kalau kita coba delete lagi, oke, datanya berhasil di delete. Kalau kita cek di index, datanya sudah kehapus. Oke, itu untuk matkul. Dan di sini untuk jadwal matkul. Di jadwal matkul ini ada 5 juga, yaitu ada index, store, show, edit, dan delete atau destroy. Index untuk mendapatkan semua data si jadwal mata kuliah. Store untuk mengisi data atau nge-create data si jadwal mata kuliah. Show untuk mendapatkan detail dari si jadwal mata kuliah. Edit untuk mengedit si data kuliahnya. Dan destroy untuk menghapusnya. Dan untuk route API-nya juga sama, jadwal mata kuliah, si get, index menggunakan get, store menggunakan post, show menggunakan get, edit menggunakan put, destroy menggunakan delete. Jadwal mata kuliah pertama kosong, kita coba create pertama. Oke, ini kenapa? Karena ini kan masih 200 oke ya, harusnya kita nggak dapat masih namanya pesan detailnya. Kalau kita coba raw kayak gini doang, kalau preview jadinya kayak gini. Kita tambahin dulu karena aku nggak nge-config untuk si responnya itu menggunakan si JSON. Kita tambahin aja di sini di headernya, accept sama content type-nya menjadi JSON. Oke, nah kalau kita headernya tambahin accept sama content type JSON, maka akan dikembalikan itu sebuah respon JSON juga, bukan sebuah tampilan atau sebuah view. Di sini dia ada matkul ID, dosen ID, dan mahasiswa ID invalid katanya. Coba kita lihat dulu. Oke, kayaknya emang lama. Oke, matkulnya belum ada, kita coba tambahin lagi dulu. Udah ada, tambahin lagi dosennya dengan ID 2. Mahasiswanya kita tambahin juga dengan ID 2 juga. Kalau kita create di sini kita ubah menjadi 2. Semuanya 2. Oke, dia berhasil ke create. Kalau kita coba index lagi,
Datanya berhasil didapatkan dan semua detailnya, mata kuliahnya, dosennya, dan mahasiswanya. Ini menggunakan si model dari Laravelnya dari Laravelnya. Sini juga untuk detailnya. Kalau kita mau mengedit mahasiswa ID harusnya 2. Oke. Udah keedit. Kalau kita coba delete, oke, data berhasil delete. Kita coba indeks lagi kosong. Oke. Itu untuk jadwal controllernya. Untuk dari database-nya kita cek aja langsung localhost. Nah, langsung aja aku dari sini aja deh. Dari migrationnya ada, jelasin dari migration aja biar cepet. Mata kuliah itu ada isinya matkul sama kode matkul. Matkulnya ada foreign ID, matkul kuliah, mata kuliah, dosen ID sama mahasiswa, dan ada ruangan, hari, jam mulai, dan jam selesai. Di dosen juga, di dosen ini ada nama sama NIP, mahasiswa dan nama NIM jurusan. Di sini aku buat sebuah migration untuk relasi. Kenapa aku pisah? Kenapa nggak dimasukin di setiap di create jadwal mata kuliah aja, karena di sini for region ya. Karena kalau nggak dipisah itu nanti pusing untuk mengurutkan sebuah migrationnya. Si migrationnya harus diurutin. Jadi mata kuliah dulu, udah sudah itu harus ada harus di bawah mata kuliah itu adalah dosen. Sesudah dosen harus mahasiswa, sesudah mahasiswa baru harusnya jadwal mata kuliah. Karena si for region ID ini kalau kita constrainin atau kita relasiin itu, table yang kita mau relasiin itu yang jadi induknya harus ada terlebih dahulu. Jadi biar enggak pusing aja, jadinya aku buat migration baru dan diletakin yang di paling bawah untuk semua relasi apapun itu yang dia ada migration, biar enggak bingung aja. Oke. Ini untuk ngerelasiinnya. Jadi di jadwal mata kuliah itu ada 3 relasi, yaitu ada mata kuliah, dosen, sama mahasiswa. Oke, untuk modelnya itu isinya sama aja sih, sama migration. Bedanya cuma di sini karena aku pakai ORM, aku harus ngebuat sebuah function untuk relasinya. Makai belongs to karena memang di mata kuliah ID, dosen ID, mahasiswa ID ini itu adalah sebuah foreign key, bukan dari induknya ke anaknya, tapi dia dari anaknya ke induknya. Kalau anaknya ke induknya menggunakan belongs to, kalau induknya ke anaknya bisa pakai hash one atau hash many atau yang lainnya, hash many apa ya lupa dah, hash many apa gitu, pokoknya ada 3 atau 4 lagi untuk ORM untuk perelasiannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.